Lu kan bilang katanya lu ada mantan terindah tuh. Ngoceh-ngoceh gue dikotbain kayak, pokoknya dia kayak ngerasa nggak terima gitu. Terus gue mikir, anjir belum dipacarin lagi aja udah begini. Ibaratnya gini, ketika lo balikan, lo tahu konsekuensinya apa kan? Oke. Lo bisa jadi menghadapi permasalahan yang sama. Ya udah. Halo guys, welcome back again on Dia nggak sih? Podcast. Barengan sama gue Aryo Astungkoro dan Susan Tanugraha. Nah, seperti biasa kalau kita akan hadir untuk menemani lo semuanya sambil ngomongin Iya. tentang masalah-masalah yang sering kali terjadi di antara lo dan Mantan. pasangan. Oh salah, pasangan. Kenapa sih lo mikirnya mantan? Ada apa sih sama lo dan mantan? Itu udah represent apa yang terjadi dengan gue dan mantan-mantan gue. Jadi gue cukup menghela napas saja. Tapi mantan lo ada berapa sih kalau boleh tahu, San? 1, 2, 3, 4. 4 tuh yang diakui atau yang 4 yang serius? bener. Oh enggak, gue nggak pernah ada yang nggak diakui. Oh, jadi? Iya. Oh, gitu? Iya. Pacar Lu lebih banyak ya? Pacar lo tuh dari SD? Nggak dijawab, Pai. Pinter banget, cerdas itu. Dari tadi. Gue sadar. Lo tuh pacaran dari SD, SMP, SMA? SMP ke SMA. SMP ke SMA? Oh, itu mulai pacaran pertama? Pacar pertama gue yang gue putusin karena dia sekolah ke luar negeri. Terus dia cranky anaknya. Berarti ini 1 dari 4 tuh itu? Apa? 1 dari 4 itu adalah yang ini? Yang pertama? Iya, yang pertama. Iya, ini pas pacar gue pas sekolah. Tapi dia termasuk dalam 4 orang mantan Iya, kan? iya. Wow. Iya. Gue pacaran dari SD lagi. Wah gila, Aryo Astungkoro parah lu. Itu makanya lu kenapa tua sebelum waktunya? Apa yang mau nyembur deh? Iya. Tapi gue katanya masih muda. Masih. Masih dong? Gue soalnya zaman SD gue masih benci sama laki-laki. Gue belum, gue kan tomboy sini. iya. Jadi gue kayak ada cowok-cowok naksir, ih apaan sih gitu kan? Gitu. Tapi nih kira balik lagi ya, kalau kita ngomongin soal kita kan mau ngomongin soal relationship, ya kan? Si mantan-mantan ini, lo pernah nggak sih udah jadi mantan, tapi masih ada rasa nih? Jadi kayak pengen banget balikan sama mantan lo gitu. Ada nggak mantan lo yang pengen lo balikin? Lo? Yang gue balikin. Iya. Bagi Kan- orang tuanya. Lo kan bilang katanya lo ada mantan terindah tuh. Semua mantan gue indah. men. Oh, wow. Mantan terindah nggak mungkin gue pacarin lah. From the first place. Oh gitu ya. Nggak, tapi gue serius. Hubungan gue sama mantan-mantan gue tuh, thank God, baik-baik aja. Oke. So, kapanpun misalnya gue harus balikan sama mereka, buat gue, I'm so fine with that. Maksud gue nggak apa-apa juga. Kenapa? Karena maksud gue, kita sudah pernah menjalin hubungan yang baik, Ya. hubungan percintaan. Ya kalau balikan nggak apa-apa dong. Kenapa lo harus mempersulit itu sih? Kenapa? Tapi Aryo Astungkoro kayak nggak ada perempuan lain di dunia ini. Stok perempuan tuh banyak. Bahkan menurut survei yang gua nggak tahu dari mana, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Oh iya, betul. Iya kan, Iya, di sini gitu. makin kayak gitu. Bukan berarti lo poligami ya nanti ya. Tapi kan dasar-dasar poligami salah satunya adalah alasan karena ya makin kesini laki-laki makin dikit, perempuan makin banyak. Tapi kalau kayaknya gue lihat tuh sekarang belakangan yang melahirkan anaknya laki semua ya. Jadi kemungkinan Temen gue anaknya cewek semua loh. Oh iya, Apa kita jodohin apa? Supaya dapat ini. keponakan online. Sih. Supaya dapat apa namanya pilar di surga. Oh ya Pilar ampun, di surga. masjid ya gitu. Cari aja dulu jodoh sendiri. Nggak usah jodohin anak orang. Sakit nggak sih? Tapi ya kalau buat gue kata balikan itu merupakan Iya. sebuah kata yang ya wajar aja terjadi karena wah lo tuh pernah punya hubungan sama orang ini, lo Iya. pernah ada rasa sayang sama orang ini. Ya kalau balikan juga sebenarnya nggak apa-apa dong. Masa lo ketika lo putus terus tiba-tiba lo langsung jadi benci atau lo hilang perasaan? Nggak mungkin lah. Tapi pernah nggak lo balikan? Ya selalu lah. Oh, satu orang diulang berkali-kali atau tiap kali lo ganti pacar terus gitu lo berkali-kali lo ulang terus gitu? Gue tuh bisa misalnya nih gue pacaran sama A, habis itu gue putus gue pacaran sama B, habis itu gue balikan sama yang A bisa, balikan sama yang B bisa, ngerti gak sih? Jadi gue kayak balikan lompat mantan juga gue mah bisa. Lo kok kayak lingkaran setan gitu sih Aryo? Itu lagi. Iya, karena bosan lo. Oh enggak, karena gue tahu harus sejati di mana gue tuh setia banget. Kalau misalnya udah suka sama satu ya satu aja, ngapain lu suka-suka lagi sama yang lain?
Tapi itu menurut gue itu udah red flag, itu tanda-tanda dari toxic relationship. Karena kalau lu terusin dan lu tiap kali putus nyambung itu permasalahannya sama apa enggak sih sebenarnya? Ya tergantung juga. Atau cuma kayak masalah-masalah sepele doang gitu terus lu udahan gitu. Bisa jadi ada yang sama, bisa jadi ada yang beda. Tapi kan ketika lo balikan bukan berarti lo harus ibaratnya gini, ketika lo balikan, lo tahu konsekuensinya apa kan. Oke. Lo bisa jadi menghadapi permasalahan yang sama. Ya udah, tinggal lo sama-sama belajar aja apa yang mau diperbaiki nih. Oke. Apakah lo yang, ya pasti kita semua, lo memperbaiki diri sendiri, gue memperbaiki diri gue sendiri, dan kita barengan lagi. Ntar kita akan menemukan permasalahan yang berbeda lagi, kita harus menghadapi lagi. Kalau emang putus di situ ya, abis itu kalau ketemuan lagi juga harus belajar lagi, ngerti nggak sih? Akan memperbaiki diri lagi. Jadi menurut gue balikan tuh nggak apa-apa. Emang lo nggak pernah balikan ya? Gue sambil lo ngomong, gue sambil inget-inget nih. Lo pernah balikan enggak? Ternyata mantan gue yang pertama itu gue putus udah cukup lama, terus gue udah ke jalanan mantan gue kedua. Iya, mantan gue kedua. Terus yang pertama ini pernah nyoba deketin gue lagi, abis gue putus. Gue baru inget nih. Iya, gue baru inget nih. Cuma yang di luar negeri. Cuma buat gue waktu itu gue mencoba untuk biasa aja gitu, main aja gitu. Tapi buat gue treat dia ke gue ada satu yang kayak ngeganggu gitu, ngebikin gue flashback lagi sama zaman-zaman dia dulu posesif. Apa? Let's say gini nih, misalnya gue lagi pergi sama dia, terus udah gitu kan gue kan kalau pergi sama dia kan gue dijemput nih, terus gue abis itu ada meeting lagi gitu, terus gue bilang sama dia, oke, gue mau pergi ke next meeting, gue dijemput sama temen gue yang lain, terus dia marah loh. Dia merasa ditinggalkan, terus udah gitu, tengah malam, dia nelpon gue, ngoceh-ngoceh, gue dikhotbahin kayak, pokoknya dia kayak ngerasa nggak terima gitu. Terus gue mikir, anjir belum dipacarin lagi aja udah begini, bye, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu gue pernah putus karena dia posesif banget. Ini masalah posesif lagi. Posesif parah gara-gara gue tuh Taurus dia? Taurus. Yang pertama Aquarius. Nah, si Taurus ini, dia tuh ternyata menurut gue dia punya insekuritas yang tinggi gitu. Mungkin dengan dirinya sendiri ya, gue juga nggak ngerti. Taurus selalu punya insecurity. Iya. Iya kan? Gue itu dilarang jadi model sama dia gitu. Jadi at the first time, nggak tahu. Karena dia berpikir pergaulan model itu biasanya negativity. Insecure karena menurut gue dia tahu ketika gue mungkin jadi model, gue akan makin terekspos ke publik, terus dia nggak bisa jagain gue. Takut gue dicolong orang gitu kan. Tapi buat gue tuh nggak reasonable. Sampai suatu saat gue dapet beasiswa nih buat sekolah model gitulah dari salah satu sekolah bergengsi gitu. Dari ribuan orang cuma kepilih 5. Akhirnya gue interview. Gue yang ke-10. Terus gue interview di sana. Nah, ketahuan tuh sama dia, gue interview. Cuma interview aja mau masuk, dia udah marah gitu. Terus gue bilang, tapi kan gue cuma interview doang, gue cuma pengen tahu ilmunya, bla 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 bla. Udah selesai, gue tetap ngelanjutin sekolahnya. Terus ada yang namanya kayak graduation lah ya, istilah gue disuruh bawain baju apalah fashion show gitu. Nggak terima dia. Terus gue sempet kayak diancam gitu, lu pokoknya kalau misalnya masih mau tetap lu tetap akan show gitu, gue akan nyeret lu turun dari panggung. Pernah sampai kayak gitu. Gue sampai saking takutnya tuh apa? Gue bilang sama orang tua gue, "Mam, tolong dong temenin gue," gitu. Akhirnya on the day gue tetap fashion show, ada orang tua gue disuruh, dia datang. Tapi karena ada orang tua gue jadi dia nggak berani narik. Tapi abis itu kan gue putus tuh. Abis itu nyambung lagi. Gitu. Berarti lu pernah balikan? Pernah balikan. Iya. Enggak, tapi gue lupa kenapa gue balikannya. Mamam lu. Iya, gue lupa. Soalnya di awal ngomongnya gini, gue sih gak mau balikan. Wow. Gue lagi inget-inget tuh makanya. Udah nih, abis itu balikan, tapi abis itu gue tetap beranteman terus gitu. Kayak sering banget berantem. Jadi memang hubungannya tuh memang dari pertama udah berantem dulu. Akhirnya capek dong, udah kan. Gak usah diterusin lagi deh. Maksud gue itu akan begitu terus. Yang ketiga, itu juga gitu. Gue ternyata pernah balikan juga. Gila kan? Itu iya. Tapi itu karena ya itu ketahuan selingkuh, ya kan? Nah. Aku mau pura-pura nggak tahu karena aku masih berhubungan juga. Iya gitu. Nah itu karena begitulah ceritanya. Jadi ya udahlah ya. Gue memutuskan kayak untuk nggak usah punya ini nggak sih pertemanan lagi dengan orang-orang itu. So long story short, actually gue tahu hampir semua mantan lo ya. 3 orang mantan dia gue tahu.
Iya. Jadi kadang-kadang gue suka, aduh gue harus pura-pura nggak tahu deh. Karena gue masih bersentuhan dengan 3 orang ini. Ya udah nggak apa-apa lah ya, nikmatin aja Rio Tungkoro. But anyway, kalau ngomongin misalnya kasus seperti apa yang kemudian itu bisa lo approve, lo terima untuk balikan, itu kasus seperti apa sih? Karena kalau dari gue misalnya, gue akan menerima untuk kita balikan ketika gue memang masih sayang. Men, gue sih lebih mending sakit karena disakitin terus sama dia daripada gue sakit karena dia nggak ada di hidup gue. Tapi ngomongin sayang, gue kasih tahu ya, makanan jatuh juga dibilang sayang. Iya, apalagi gue kan posesif banget. Jadi kadang-kadang makanan gue diambil juga, aduh sayang lagi. Bucin, budak micin. Iya kan gitu. Tapi balik lagi menurut gue, kalau lo tadi yang seperti gue tanya nih, lo setiap hubungan pasti lo ada putus nyambung ya gitu. Iya. Oke, sama dong ya berarti kita ya. Sama, Tapi kayaknya gue sekarang berpikir untuk kayak udah begitu lo udah selesai, udah sih. Ini yang gue lakukan sekarang. Iya, sekarang lo bertahan. Iya, sekarang gue kayak udah that's it, gue nggak mau lagi kayak nggak ada laki-laki aja di dunia ini. Bener, gitu kan. Tapi kalau misalnya mantan lo yang terakhir ini tiba-tiba nggak. Ini udah yang paling parah. Pernah tiba-tiba nikah sama yang lain. Iya, itu udah hampir terjadi. Iya. Yang terakhir ini? Kok jadi gosip? Iya. Nggak jadi udah. Sama yang kemarin juga begitu, yang ini juga begitu. Itu kan membuktikan bahwa ternyata memang nggak usah kesedek dong. Bahwa ternyata memang ya udah gitu aja. Aduh, udah takut ngomong lagi. Nggak, santai aja lah. Saking taunya nih. Iya. Oke, so berarti kasus seperti apa yang menurut lo memang masih layak lah untuk kemudian hubungannya balikan dan dilanjutkan? Kalau gue anaknya pasti dulu gue nyoba terus kan gitu. Tapi buat gue sekarang ada hal-hal yang harus kayaknya nggak usah dicoba lagi deh. Soalnya yang kayak tadi gue bilang itu udah red flag. Kalau misalnya lo mau balikan, kasus seperti apa yang bisa diterima sama lo? Kalau gue ngeliat kesungguhan orangnya. Oh, lu lihat dari kesungguhan orangnya. Dia bener-bener nggak sih mau balikan sama gue? Iya, atau dia cuma karena dari mananya itu kan cuman. Atau dia ngerasa dia cuma balikan karena ngerasa nyaman, atau dia balikan karena memang dia pengen balikan gitu. Tapi ya kalau gue ngelihat zaman sekarang, lu mau balikan karena lu menunjukkan kesungguhan tuh juga ternyata sebenarnya itu bagian dari acting. Itu semua. Iya gak sih? Pria itu jago di mulut. Iya kan, sampai pakai air mata buaya gitu kan. Aduh. Gitu. Gue yang kayak, nah itu tapi yang gue bilang, gue ketika mau balikan sama orang, gue pasti di mantan gue yang ketiga, gue itu kasih syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Dikasih tanda bintang ya. Term and condition gitu. Iya, karena buat gue kayak enggak, soalnya ini memang kasusnya khusus ya. Jadi udah it happen so many times gitu, dan gue ngelihat wah itu udah kegerebek di mata gue sendiri waktu itu. Terus udah gitu udah shit happen, terus gue ngelihat dia masih trying gitu. Gue coba lagi, gue kasih kesempatan sih. Jadi gue bilang beresin dulu urusan sama dia gitu. Kalau lo udah bisa beresin, baru lo cari gue lagi. Karena gue nggak kemana-mana, gue di sini aja gitu. Tapi ya udah gitu aja. Akhirnya balikan. Tapi ya udah, it doesn't work aja gitu. Berarti ada beberapa aturan atau perjanjian yang lu bikin di awal sebelum lu balikan. Lu biasanya kayak gitu? Iya. Karena gue selalu bilang, kalau lu mau mulai start over lagi gitu, lo harus lo harus tunjukin kesungguhan lo sama gue. Satu gue suruh. Iya. Kesungguhan itu nggak bisa terlalu semu, tau gak lo? Gue suruh dia beresin urusannya, gue suruh dia ke psikolog. Jadi maksudnya beberapa term and condition itu gue ngelihat dia lakuin gitu. Jadi akhirnya gue luluh lah gue istilahnya, oh berarti ini orang kayaknya mau bener-bener gitu. Tapi ya itu gue bilang shit happen all the time. It happen again, ya udah loh gitu. Ya kan? Kalau udah kayak gitu biasanya kita udah bisa ngeliat kalau itu adalah habitnya dia yang memang gak bisa diubah. Iya, udah habit atau memang udah jodoh. Jodoh sama ya orang itu kan? Sama orang lain. Iya, gitu. Okay, siap, jadi gue nggak akan ada di relationship yang salah itu. Ngapain gue di tengah-tengah kalau ternyata gue cuma tulang betis bukan tulang rusuk ya kan? Tulangnya tulang banget gitu. Kaki dia jenjang. Oke, baik. Karena kalau gue tuh nggak pernah sih ada perjanjian. Biasanya gue kalau balikan, Biasanya bahkan kalau gue approach yang gue lakukan dari awal adalah
lebih ke ya kita jalanin dulu. Iya. Kita udah nggak ada lagi kata jadian lagi ibaratnya. Tapi kalau misalnya kita terus diperpanjang dan kita nyaman, ya udah kita sama-sama tahu bahwa ya udah kita tuh balikan gitu loh. Daripada gue dari Iya. awal yang ya gue nggak tahu ya, karena gue pacaran sama cewek kagak sama cowok, jadi biasanya akan gue yang approach kan. Iya. Jadi dari sisi gue sebagai cowok sih, biasanya gue akan mulai untuk ngedeketin dulu mantan gue, and then gue bilang kayak iya gue aku tuh tahu aku salah kemarin, I'm really sorry for that one, but yeah I wanna fix it everything. Terus kita jalanin lagi bareng-bareng. Tapi And that's abis it. itu kejadian lagi nggak? Putus lagi? Ya Dengan kadang- masalah yang sama atau masalah yang berbeda? Nah itu biasanya kalau dengan masalah yang sama, ya I have to accept it karena that is the risk. Itu resiko yang harus gue hadapi. Iya. Karena juga lo balikan sama orang yang sama. Maka kemungkinan besar ada kesalahan yang sama terjadi tuh gede banget. Berarti lo waktu ngejalanin proses balikan itu, lo punya harapan bahwa dia akan membaik atau lo punya harapan Pasti ada. apa atau gimana? Kalau harapan pasti ada karena ya gue nggak tahu ya, harapan-harapan gue misalnya yang gue gantungkan adalah ketika lo punya pasangan, ketika lo sudah punya satu orang yang lo percayai, yang lo Iya. sayang, lo pasti pengennya ke jenjang berikutnya dong. Ya masa ketika lo, gini, ini juga konsep yang menurut gue agak-agak bertentangan sama teman-teman gue. Iya. Karena menurut gue, kalau gue pacaran sama orang, itu tuh kayak, apa ya, latihan gue sebelum gue menikah kan. Oke, Ya. iya. Jadi gue pacaran itu adalah latihan gue sebelum gue menikah. Sedangkan teman-teman gue itu pacaran untuk nyari orang yang tepat. Nah, buat gue, kalau lo mau nyari orang yang tepat, bukan di momen pacaran, tapi di momen PDKT. Ngerti gak sih? Iya. Gue aneh, kalau gitu lo, kalau misalnya gue pacaran sama orang untuk nyari orang yang tepat, Iya. terus lo ada pikiran buat putus dong berarti, ngerti gak? Ya kalau misalnya orang ini bukan orang yang tepat, ya gue putus aja. Berarti lu dari momen pertama kali ngegebet ini udah tahu nih kalau lu mau serius sama nih orang gitu. Iya, ketika gue pertama kali gue tahu, misalnya gue ngegebet, gue pengen gebetan nih, gue kan cari tahu dulu, gue akan ada hubungan yang serius sama dia nggak? Ini orang bisa dijadiin pasangan gue nggak ke depannya? Kalau Iya. iya, ya udah gue pacarin. Karena ketika gue masa pacaran itu, gue sudah tahu bahwa ini end-up-nya untuk pernikahan, bukan untuk Oke. putus. Gitu, makanya Iya. gue selalu bilang kalau harapannya pasti gue pengen nikah, pasti gue pengen punya berkeluarga lah, punya anak, punya keluarga baru. Tapi dengan kalau keluarganya dia. misalnya harapan yang lu dari putus ke nyambungnya ini gitu, harapan lu apakah akan jangan sampai terulang kasus-kasus yang sama gitu atau Enggak sih. Karena gue tahu kalau gue pacaran lagi sama mantan gue, kemungkinan ada terjadi kesalahan yang sama tuh gede banget. Oke. And I accept it. Karena ketika gue mau balikan sama dia, maka sebagai individu, gue juga harus tahu kalau setiap orang punya kekurangan. Ya Iya, lu take it benar. or leave it. Kalau Lu bukan Tuhan gitu ya. Iya, kalau lu nggak sanggup, ya jangan lu deketin lagi, Iya, jangan lu iya, pacaran iya. lagi. Udah gitu aja sih. Benar-benar. Iya sih. Tapi kalau menurut gue sendiri sih ya, belajar dari pengalaman bahwa ketika misalnya lo udah putus nyambung itu udah pasti nggak ada yang bener sih. Kan lo akhirnya putus juga kan? Bener nggak sih? Sih. Iya kan? Jadi lo kayak buang-buang waktu nggak sih sebenarnya kayak dia lagi dicoba lagi tapi ternyata kan times is running out man gitu. Di dalam hidup itu tidak ada yang sia-sia. Ini kata ya Khalil Gibran ya. Nah, karena bisa jadi sebenarnya itu ada pembelajaran aja Oh, gitu. gitu. Ini gue nemu juga nih satu artikel dari Very Well Mind. Iya. Penulisnya namanya Elizabeth Planter. Ada reasons to get back with an ex. Pertama nih, jadi ini adalah alasan kalau lo mau balikan sama mantan lo. Yang pertama, you have to make sure lo harus benar-benar yakin banget kalau memang hubungannya itu Iya. bisa diperbaiki. Fixable. Kalau misalnya lo tahu bahwa hubungannya nggak bisa diperbaiki, ya jangan mau balikan sama dia. Benar. Gitu. Kalau dari kasus gue tadi, gue alasannya adalah ya kalau misalnya lo mau balikan, ya make sure kalau lo bisa menerima kekurangan atau kesalahan yang mungkin dia lakukan di Iya. depannya gitu. Yang kedua, either or both of you have changed for the better. Jadi entah lo atau pasangan lo memang ya mau ada perubahan karena yang lebih baik aja. Kalau misalnya lo ngelihat dia nggak ada perubahan yang tadi lo bilang, mantan gue tuh kayak ya nggak mau berubah aja, kayaknya ya nggak akan mau gue terima balikan. Ini gue cut dulu. Ngomongin soal perbaikan gitu, Iya. berubah gitu. Kalau menurut gue berubah itu harus untuk kebaikan diri lo sendiri, bukan lo berubah karena keinginan orang lain. Karena kalau lo berubah karena keinginan orang lain, itu bukan demi kebaikan lo sendiri, itu berubahnya temporary biasanya. Tapi kalau untuk kebaikan diri lo sendiri, itu berubahnya bisa permanen. Itu. Nah, di kasus gue
gue agak berlawanan sama lo, men. Oh iya? Yes, karena kalau gue ngelihatnya, misalnya nih, Iya. perubahan itu karena gue inget banget mantan gue pernah bilang sama gue, yang kalau misalnya badan kamu sekurus foto gue 10 tahun yang lalu, kamu pasti makin ganteng deh. Kayak apa tuh, kayak toge ya? Orang sekarang aja udah kecil. Gila, foto gue lu tau aja segede gitu. Ya lu kasih kapas sama air, Dia ngomongnya gini, gengs. 10 tahun yang lalu, sekurus 10, gue langsung ngebayangin Aryo sekarang aja udah kecil begini, gimana yang dulu ya gitu. Oke, terus gini, kalau kecil emang tinggi badan gak bisa berubah. Ini masalah ke samping aja. Oh iya. Lebih ramping badan. Oh iya, baik. Terus. Nah, ketika dia ngomong kayak gitu, terus gue akan merubah diri gue makin rajin olahraga, gue diet dan lain sebagainya. Untuk kebaikan gue nggak? Iya, karena dia berhubungan sama kerjaan gue juga. Benar. Maka sampai sekarang, ya gue berubah untuk dia awalnya, tapi karena untuk kebaikan gue juga, dan why not? Konsistensi ya, gitu. Oke. Gue sampai sekarang masih diet-dietan, gue masih olahraga juga. Betul. Yang berikutnya, yang ketiga, dari alasan-alasan kalau lo mau balikan mantan lo adalah trust can be rebuilt in the relationship. Karena biasanya ketika lo putus, masalah urusan kepercayaan ini yang menghilang. Betul. Ibaratnya kaca, kalau misalnya udah jatuh, udah retak tuh udah nggak mungkin lagi balik ke kaca yang semula. Iya, pasti ada retakan-retakannya ya, gitu ya. juga dengan kepercayaan. Itu juga dengan hati aku. Dicurhat lagi. Yang terakhir, you're both willing to work to get back together. Karena kalau misalnya cuma ada satu orang yang mau berubah, yang lainnya nggak mau, Benar. ya percuma. Iya. Gitu. Jadi kalau berubah itu harus dua-duanya ya, supaya jadi lebih baik gitu. Bukan cuma satu, karena yang satu kalau nggak mau berubah itu nggak bisa adaptasi namanya, iya nggak sih? Yang namanya tepuk tangan itu harus dua tangan. Kalau cuma satu, nggak akan pernah ada bunyinya. Lo namanya tepuk angin, melambai dong. Oke, jadi kalau menurut gue, yang namanya ngelupain mantan itu berarti itu move on ya. Tapi kalau lo balikan sama mantan, berarti lo blow on.